Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 45. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pasar Taobao merupakan salah satu tempat di dalam aliansi bisnis yang cukup populer di dalam kalangan masyarakat umum. Di tempat Pasar Taobao ini ada berbagai harta karun yang tidak ternilai dan harganya sangatlah murah bagi mereka yang memiliki pandangan mata jeli dan juga keberuntungan besar. Namun ada juga orang-orang yang mendapatkan sebuah rongsokan dengan harga yang sangat mahal. Meskipun begitu, setiap harinya Pasar Taobao ini selalu dipenuhi oleh para pelanggan. Akibat meningkatnya arus manusia, maka secara bertahap Pasar Taobao berkembang dengan pesat. Xiaoyan bersama dengan Zenny kali ini telah masuk ke dalam Pasar Taobao yang cukup ramai dan mereka pun berbaur dengan orang-orang yang lainnya. Xiaoyan juga melihat adanya berbagai bangkai dari binatang iblis raksasa. Bahkan kristal inti dari binatang iblis juga dijual di dalam tempat ini. Hal itu adalah benda yang dibutuhkan untuk memurnikan obat tingkat 4 ke atas. Selain itu, tanaman-tanaman herbal yang cukup langka juga dijual di dalam tempat ini. Selain itu, berbagai senjata juga cukup banyak di dalam Pasar Taobao tersebut. Dan senjata yang bagus selalu menjadi pilihan bagi para kultivator. Namun, senjata-senjata semacam ini tidak ada gunanya bagi seorang Xiaoyan. Selama Xiaoyan bisa terus menggabungkan api surgawi, maka pedang kuno api surgawi miliknya akan bisa berevolusi dan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Tentu saja, teknik Dao di dalam tempat ini juga dijual. Berbagai gulungan telah tertata dengan rapi. Meskipun tempat ini juga terdapat banyak teknik Dao yang cukup langka, namun teknik-teknik tersebut relatif jarang dibeli karena orang-orang berpikir meskipun teknik yang bagus, tapi jika tidak bisa dikuasai, untuk apa? Tak jarang teknik Dao yang cukup langka kadang juga telah muncul. Bahkan binatang-binatang iblis yang masih hidup juga diperjualbelikan karena orang-orang membutuhkan sebuah tunggangan seperti burung raksasa dan juga yang lain-lain. Di antara para pembeli yang lainnya, mereka kadang-kadang ada yang saling berebut dan adu mulut pun pada akhirnya juga terjadi dari waktu ke waktu. Meskipun telah terjadi sebuah perdebatan yang cukup sengit, namun tidak ada perkelahian. Karena di dalam kota Juki, perkelahian dianggap sesuatu yang ilegal dan orang yang melanggar aturan ini mereka akan dihukum dengan cara yang cukup berat. Xiaoyan bersama dengan Zenny, mereka berdua berjalan tanpa arah dan juga tujuan di tengah-tengah keramaian ini. Pandangan mata dari Xiaoyan hanya melihat ke sana kemari karena dia hingga detik ini belum menemukan sesuatu yang cocok untuk dia beli. Ditambah lagi, semua uang yang dimiliki Xiaoyan telah habis untuk membeli ramuan obat yang membuatnya tidak memegang sepeser uang pun. Jadi dia juga tidak berniat membeli apapun di Pasar Taobao ini, hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Di sisi lain, Zenny telah menarik banyak perhatian dari para pemuda-pemuda di dalam pasar ini karena kecantikannya yang luar biasa. Dan mereka, para pemuda itu juga melihat ke arah Xiaoyan sebagai tanda cemburu. Xiaoyan pada dasarnya tidak menyukai keramaian. Dipandang dengan cara yang cukup aneh oleh para pemuda itu hanya membuat Xiaoyan tersenyum dengan cara yang getir. Berjalan bersama dengan wanita secantik Zenny memang bukan tugas yang mudah. Namun Zenny saat ini seolah sudah terbiasa. Dan ketika dia melihat rasa malu serta canggung dari seorang Xiaoyan, kebingungan pun muncul di dalam hati dari gadis cantik ini. Mereka berdua masih terus berjalan dengan santai melewati kios-kios yang ada. Saat keduanya melewati sebuah kios yang cukup sepi, Xiaoyan masih melirik ke kanan dan juga ke kiri. Dia sama sekali tidak menemukan hal yang membuatnya tertarik. Namun detik berikutnya, Zhan Lao yang berada di dalam pagoda emas kali ini berkata di dalam benak Xiaoyan, "Tunggu sebentar, Xiaoyan. Coba kau lihat benda yang gelap di kios tersebut." Xiaoyan pun cukup terkejut dan dia menghentikan langkah kakinya melihat sesuatu berwarna gelap tergeletak di atas meja
dari kios yang sangat sepi. Zenny ketika melihat pada Xiaoyan, dia bertanya, "Kenapa Tuan Muda menghentikan langkah kakimu? Apakah kau telah menemukan sebuah harta karun?" Xiaoyan tidak menjawab perkataan dari Zenny, yang kemudian dia berjalan mendekati benda gelap di atas meja, lalu berjongkok mengulurkan tangannya, melihat dengan cara yang cukup cermat. Benda hitam dan pekat ini berbentuk seperti jamur, dan itu tidak ada bedanya dengan jamur yang lain, hanya warnanya saja yang cukup pekat. Pemilik kios ini merupakan seorang pria parubaya, dan melihat Xiaoyan mengambil benda berwarna gelap itu, sebuah kilatan muncul dalam pandangan matanya. Sementara Zanlao kembali berbicara di dalam benak dari Xiaoyan. Memang benar, Xiaoyan, itu adalah lumut Lingyin, pertumbuhan simbiosis dari segel roh, ramuan obat paling langka yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemurnian sumsum. Cepat beli benda ini. Lumut Lingyin sendiri adalah tanaman obat yang sangat langka dan biasanya tumbuh berdampingan dengan segel roh sebagai pertumbuhan simbiosis, tapi tidak semua segel roh memiliki lumut Lingyin yang tumbuh bersamanya, dan secara umum hanya segel roh yang berada di peringkat 20 teratas yang akan memiliki lumut Lingyin tersebut sebagai pertumbuhan simbiosisnya. Di dalam lumut Lingyin ini mengandung energi yang sangat besar dan bisa dianggap sebagai keajaiban langit dan bumi, tapi hanya digunakan untuk memurnikan pil pemurnian sumsum saja. Selain itu, hampir tidak memiliki kegunaan yang lainnya. Ditambah lagi dengan kelangkaannya, kebanyakan orang saat ini hampir tidak mengenali, apalagi mengetahui asal-usulnya. Xiaoyan ketika mendengarkan kata-kata dari Zanlao, dia pun mengangkat alisnya yang kemudian berbicara, "Bos, berapa harga barang ini?" Pria parubaya, pemilik toko itu, tiba-tiba saja melihat ke arah Zenny, dan dia kembali melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Karena Tuan Muda adalah teman dari Nona Muda Zenny, maka aku akan memberikan sebuah diskon khusus. Harganya adalah 20.000 koin tanda naga." Zenny tiba-tiba saja tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Bos, kau sebenarnya mengenali diriku?" Pria parubaya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Wanita tercantik nomor 1 di dalam kota Jugi. Siapa yang tidak mengenalnya?" Sementara Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Alisnya berkerut karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Xiaoyan pun meletakkannya kembali. Zenny yang melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, dia pun langsung berjongkok mendekati Xiaoyan dan kemudian mengambil jamur berwarna hitam itu. Lalu Zenny melihat-lihatnya sebentar. Dia seperti telah mengingat sesuatu, kemudian berkata, "Akhirnya aku ingat. Jika tidak salah, benda ini disebut sebagai jamur hitam pekat yang cukup langka. Dahulu kala di dalam pelelangan, seseorang telah mencoba untuk melelangnya dengan harga awal 30.000 karena harganya terlalu tinggi serta tidak tahu apa kegunaan dari jamur ini. Tidak ada satupun orang yang menawarnya sehingga jamur ini tidak terjual. Bukankah begitu, bos? Aku benar kan?" Pria parubaya, pemilik toko itu kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Nona Zenny, itu memang benar. Daya ingat Anda sangatlah luar biasa." Zenny kemudian berkata, "Sepertinya barang ini sudah terlalu lama berada di dalam tempat ini dan masih belum terjual juga." Pria parubaya itu segera menimpali, "Banyak orang yang datang bertanya, tapi mereka tidak tahu nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan Nona Muda Zenny." Zenny pun hanya menimpali, "Bos, kau terlalu memuji diriku. Bagaimana mungkin aku menjadi ahlinya? Bahkan aku sendiri juga tidak tahu apa kegunaan dari jamur hitam pekat ini. Jika tidak, barang itu mungkin tidak akan pernah gagal terjual, bukan? Kebetulan temanku ini menyukai jamur hitam pekat, tapi 20.000 koin tanda naga itu terlalu mahal." Pandangan mata dari Zenny melirik ke arah Xiaoyan, dan dia bisa menebak bahwa benda ini mungkin sangat berguna bagi Xiaoyan yang dibutuhkan untuk pembuatan obat sesuai dengan resep yang berada di dalam gulungan Kaisar Iblis Tua.
Jadi Zenny berniat untuk membelikannya dan diberikan pada Xiaoyan. Pria parubaya pemilik toko tiba-tiba saja berkata, "Nona muda Zenny, harga 20.000 koin tanda naga itu tidaklah mahal. Barang ini kita dapatkan setelah kita menantang resiko yang besar, bahkan hampir kehilangan nyawa." Xiaoyan sudah bertekad untuk membelinya dan kemudian dia berkata, "Bos, apakah barang ini benar-benar tidak bisa dijual lebih murah lagi?" Pemilik toko itu melihat pada Xiaoyan. "Barang ini kita dapatkan setelah nyaris lolos dari kematian. Meskipun aku tidak tahu apa kegunaannya, tapi aku bisa memastikan bahwa jamur hitam ini bukanlah benda biasa." Xiaoyan kemudian menimpali, "Baiklah kalau begitu, meskipun Xiaoyan tidak punya uang, dia akan meminjam dari Zenny. Bahkan jika tidak diberikan, maka Xiaoyan akan menggadaikan inti binatang iblis bintang 6 Dodi ke rumah lelang. Dan setelah punya uang, Xiaoyan akan menebus inti binatang iblis itu kembali." Namun detik berikutnya, Zenny tiba-tiba saja menarik tangan dari Xiaoyan dan dia berkata kepada pria parubaya penjual, "Baiklah jika begitu bos, teruslah menjualnya secara perlahan-lahan. Aku doakan benda ini bisa terjual dan kau akan mendapatkan harga yang bagus. Tuan muda, ayo kita segera tinggalkan tempat ini saja." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika tangannya ditarik oleh Zenny. Seolah-olah Xiaoyan mengerti maksud dari gadis cantik ini. Tepat ketika mereka akan beranjak pergi, pria parubaya pemilik toko kali ini segera berkata, "Tunggu dulu, tuan muda, nona muda, tunggu dulu. Baiklah, barang ini sudah berada di dalam tempat ini sejak lama, dan satupun orang tidak ada yang tahu apa fungsinya. Karena teman dari nona muda Zenny sangat ingin membelinya, sebutkan saja harga yang ingin kau tawarkan padaku." Zenny tiba-tiba saja mengulurkan 3 jarinya kepada pemilik toko itu yang kemudian dia berkata, 3.000 koin tanda naga. Mendengarkan ucapan dari seorang Zenny membuat ekspresi wajah dari pemilik toko itu langsung berubah menjadi masam. Pemilik toko itu kemudian mengatakan, "Nona muda, benda ini telah kita dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa bersama dengan rekan-rekanku yang lainnya. 3.000 koin tanda naga. Bukankah itu adalah penawaran yang sangat tidak masuk akal? Tolonglah naikkan harganya lagi." Zenny pun menggelengkan kepalanya dan sekali lagi dia menarik tangan dari Xiaoyan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba saja pria parubaya penjual itu pun kali ini mengatakan, "Nona muda, tolong jangan pergi dulu." Sudahlah, lupakan saja. Aku juga sudah tidak berharap banyak lagi dari barang ini. 5.000 koin tanda naga. Bagaimana? Apakah nona muda bersedia membayar harga itu? Aku sudah tidak bisa menurunkannya lagi. Itu adalah harga yang pas. Zenny berbalik dan melihat kepada pria parubaya penjual ini, lalu mengatakan, "Bos, 5.000 koin tanda naga dapat membeli inti binatang iblis bintang 5, dan itu adalah harga yang masih cukup mahal." Zanlao tiba-tiba saja berkata di dalam benak dari Xiaoyan, "Coba kau tanyakan pada penjual itu, di manakah letak lokasi dari dia menemukan lumut Ling Yin ini. Segel roh seharusnya masih ada di dalam tempat itu." Mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao membuat alis dari Xiaoyan tiba-tiba langsung terangkat dan dia menganggukkan kepalanya. Xiaoyan lalu berkata, "Bos, Anda mendapatkan benda ini dari mana? Bisakah memberitahukan lokasinya padaku? Dan aku bersedia membelinya seharga 5.000 koin tanda naga. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat pria parubaya itu menatap Xiaoyan dengan tatapan mata yang cukup aneh. Dirinya terdiam sejenak sebelum pada akhirnya mengatakan, "Sepertinya tuan muda sudah familiar dengan barang ini dan tahu kegunaannya. Apakah Anda keberatan jika memberitahukan kepada diriku?" Ketika ditanya seperti ini, ketidakpuasan pun muncul di wajah dari Xiaoyan. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh Xiaoyan. Zenny yang berada di samping dari Xiaoyan bisa merasakan perubahan suasana hati Xiaoyan dan dia pun dengan cepat mengatakan, "Bos, itu tidak benar. Kami membayar tambahan 2.000 untuk lokasi ini. Jika Anda ingin mengetahui kegunaan barang tersebut, maka Anda yang harus membayar."
Mendengarkan ucapan dari seorang Zenny membuat pria parubaya penjual ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menghembuskan napas. Baiklah, kita tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Tolong tambahkan 1000 koin tanda naga dan aku akan memberitahukan lokasinya. Zenny tidak berbicara lagi dan hanya melihat pada Shoyen. Sementara Shoyen menganggukkan kepalanya, Zenny kemudian dia berkata pada penjual, "Baiklah, sepakat." Setelah mendengarkan jawaban dari Zenny ini, penjual itu pun mengambil sebuah peta dan dia menandainya lalu diserahkan pada Shoyen. Shoyen pun segera mengambil peta tersebut lalu menyimpan ke dalam cincin penyimpanan dan detik berikutnya Shoyen melambaikan tangannya. Sebuah kristal berwarna merah yang cukup besar kini telah muncul di telapak tangan Shoyen. Dia mengulurkannya pada Zenny sambil berkata, "Nona muda Zenny, bagaimana jika aku menggunakan benda ini sebagai jaminan untuk meminjam uang 6.000 tanda naga darimu?" Melihat adegan seperti itu, Zenny pun cukup kaget dan dia sedikit linglung atas apa yang dilakukan oleh Shoyen. Dan pemilik kios atau pemilik toko ini tiba-tiba saja terbatuk. Zenny pun langsung tersadar dari linglungnya. Dia kemudian menyerahkan kartu perak tanda naga kepada penjual itu dan menyuruhnya mentransfer senilai 6.000 koin tanda naga yang berada di dalamnya. Transaksi ini pada akhirnya sudah selesai. Pandangan mata dari Zenny melihat ke arah Shoyen dan kemudian dia berkata, "Karena semuanya di dalam tempat ini sudah selesai, mari kita segera pergi. Simpan kembali inti binatang iblismu. Apakah kau pikir aku takut bahwa kau tidak mengembalikan uangku? Aku tidak butuh jaminan apapun." Shoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Zenny tersebut. Dan dia segera menyimpan kembali kristal merah ini bersama dengan jamur hitam. Lalu mereka berdua kembali berjalan-jalan di pasar Taobao ini. Setelah beberapa saat, Zenny akhirnya mendapatkan sebuah pesan suara menggunakan kekuatan jiwa bahwa ramuan obat yang dipesan oleh Shoyen sudah berhasil didapatkan oleh Le Shaolong. Yang kemudian Zenny menatap Shoyen sambil mengatakan, "Ramuan obatmu sudah siap, ayo kita kembali untuk mengambilnya." Keduanya berjalan santai kembali ke rumah lelang dan selama kurun waktu ini Shoyen sama sekali tidak berbicara kepada Zenny karena Shoyen selalu merasa cukup gugup tanpa alasan yang jelas saat dia terus bersama dengan Zenny ini. Tiba-tiba saja Zenny melirik pada Shoyen yang ada di sampingnya sambil bertanya, "Tuan muda, sebenarnya kau mengetahui kegunaan jamur hitam pekat itu, bukan?" Shoyen terdiam sejenak, dia tidak tahu harus menjawab apa. Zenny kemudian kembali berkata, "Jika aku tidak salah menebaknya, mungkin itu juga berguna untuk memurnikan semacam obat khusus, bukan?" Shoyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Zenny kembali mengatakan, "Dan kau seharusnya juga tahu bahwa nilainya sangatlah tinggi." Shoyen hanya menimpali, "Benar, ini adalah bahan untuk memurnikan obat tingkat kelima." Ketertarikan Zenny pun semakin bertambah. Efeknya juga pasti sangat istimewa, bukan? Shoyen hanya menggelengkan kepalanya karena dia teringat dengan sebuah catatan di dalam resep yang diberikan oleh King Xuantian. Hal itu ada tulisan, mereka yang mengetahuinya harus mati. Maka dari itu Shoyen tidak berani mengungkapkannya kepada Zenny. Raut wajah Shoyen benar-benar gugup. Sementara Zenny kali ini kembali menggoda Shoyen. "Lihat betapa gugupnya dirimu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi tentang kegunaan benda itu. Bagaimana kalau saat ini kita membuat sebuah kesepakatan saja? Anggap 6.000 koin tanda naga itu adalah sebagai uang muka untuk obat ini." Zenny pun menyimpulkan bahwa obat yang dimurnikan menggunakan jamur hitam pekat
pasti tidak akan sederhana, dan dia penasaran, berharap tentang efek seperti apa yang ditimbulkan dari sesuatu yang bahkan kegunaannya tidak diketahui banyak orang di seluruh benua ini. Namun tiba-tiba saja Soyen gelengkan kepalanya. Hal itu membuat Zenny cukup terkejut. Sebuah ekspresi bingung terpancar dalam pandangan mata Zenny. Dia menatap Soyen yang kemudian mengatakan, apakah sebenarnya sudah ada yang memesan obat itu? Soyen menggelengkannya kembali. Zenny kemudian bertanya, dasar bodoh, apakah kau tidak bisa berbicara? Jangan terus menggelengkan kepala. Katakan padaku alasannya. Apakah kau takut kita tidak akan dapatkan harga yang bagus? Soyen kembali menatap Zenny dengan cara yang cukup aneh dan dia kembali menggelengkan kepalanya. Bukannya Soyen tidak mau berbicara, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zenny menenangkan dirinya dan bergumam pada diri sendiri, mencoba mencari tahu kenapa Soyen tidak setuju dalam hal ini. Zenny bertanya, apakah pil obat itu tidak laku? Soyen menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, sebenarnya aku memang tidak menjual obat ini karena akan aku gunakan secara pribadi. Pada akhirnya Zenny menghela nafas lega. Alasan kenapa Soyen memang tidak mau menjualnya adalah untuk digunakan sendiri. Zenny menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, sayang sekali. Sepertinya aku memang tidak akan pernah bisa membeli obatmu yang ini. 6.000 koin tanda naga tidak mungkin bisa membeli obat peringkat kelima. Mendengarkan kata-kata dari Zenny, Soyen pun langsung melepaskan kekuatan jiwanya. Karena semenjak pertama kali bertemu dengan gadis cantik ini, Soyen tidak pernah bisa tenang. Jadi bagaimana mungkin dia berani menguji kekuatan Zenny? Barulah saat ini Soyen benar-benar memberanikan diri melakukan hal itu. Dan yang membuat Soyen terkejut adalah kekuatan jiwanya. Seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan, tidak mampu merasakan fluktuasi energi apapun dari Zenny ini. Zenny yang bisa merasakan penyelidikan dari Soyen, dia hanya tersenyum dan kemudian mulai menggodanya. Bagaimana? Apakah kau sudah merasakan sesuatu dariku? Soyen pun langsung malu dan kecanggungan nampak kembali di wajah dari Soyen. Zenny tiba-tiba saja berkata, kau tidak perlu tegang seperti itu. Kekuatanku berada di tahap awal dari bintang 5 Dodi. Dan apakah aku membutuhkan pil obat tingkat kelima semacam itu? Soyen menggelengkan kepalanya. Kau tidak membutuhkannya lagi. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, jantung dari Zenny berdebar kencang. Seseorang yang telah mencapai bintang 5 Dodi tidak membutuhkan obat ini. Mungkinkah obat yang akan dibuat Soyen adalah untuk bisa melewati kesengsaraan Kaisar bintang 5? Zenny teringat dengan kata-kata dari leluhur keluarganya bahwa di zaman kuno ada sebuah obat yang bisa digunakan untuk melemahkan kesengsaraan Kaisar bintang 5. Mungkinkah itu adalah obat yang akan dibuat Soyen ini? Jika memang benar itu adalah obat yang bisa melewati kesengsaraan Kaisar bintang 5, bukankah akan menjadi rebutan banyak orang jika hal ini benar-benar bisa didapatkan dan juga dibuat? Maka rumah lelang milik Zenny pasti akan bisa berkembang lebih pesat lagi. Zenny hanya bisa terdiam, sementara Soyen tidak peduli lagi. Dia segera berjalan ke depan. Menyaksikan hal seperti itu, Zenny buru-buru berkata, Tuan muda, bisakah kau berjanji satu hal pada diriku? Soyen nampak kebingungan dan kemudian dia bertanya, berjanji soal apa? Zenny kemudian menimpali, jika Tuan muda mampu menyempurnakan pil obat tingkat kelima semacam ini di masa mendatang, jika itu adalah untuk penggunaan pribadi, maka tidak masalah. Tapi jika Anda berniat untuk menjualnya, bisakah kau memberikannya kepada diriku? Paling tidak, utamakan akulah. Mendengarkan ucapan dari Zenny membuat Soyen hanya bisa menimpali, baiklah, aku berjanji dalam hal itu. Zenny pun terlihat nampak senang. Kau benar-benar setuju? Soyen sekali lagi menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia mengatakan, jika aku memang berniat menjualnya, maka orang pertama yang akan kutemui adalah kau. Dan aku akan menjualnya padamu. Zenny pun langsung tersenyum sebagai tanda terima kasih dan dia berkata, bukan diberikan padaku sih, tapi dipercayakan kepada rumah lelang Dasang. Soyen menggelengkan kepalanya. Tidak,
Aku tidak akan pernah memberikannya pada rumah lelang dasang. Aku hanya akan mempercayakannya pada dirimu seorang. Mendengarkan hal seperti ini, Zeni menyipitkan matanya menatap tajam ke arah Soyen sambil berkata, "Apa maksudmu hanya mempercayakannya pada diriku?" Pandangan mata Soyen dan juga Zeni kini telah saling bertemu. Bahkan nafas dari Zeni tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia tidak memahami apa yang dikatakan oleh Soyen ini. Namun detik berikutnya, Soyen berkata, "Sudahlah, Nona Zeni, kau tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Mari, kita harus segera kembali saja." Tidak lama kemudian keduanya telah kembali ke rumah lelang dasang. Di dalam sebuah ruangan, sudah ada Le Shaolong yang menunggu Soyen bersama dengan Zeni. Tiba-tiba saja Le Shaolong berdiri dari tempat duduknya. Ketika dia melihat kemunculan Soyen, sambil tersenyum dia mengatakan, "Saudaraku, apakah kau sudah menemukan harta karun di dalam pasar Taobao?" Soyen tersenyum dan kemudian dia melirik ke arah Zeni. Hal itu membuat raut wajah Zeni langsung memerah dalam seketika. Le Shaolong segera mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia menyerahkannya pada Soyen. "Ini adalah bahan-bahan yang kau butuhkan. Totalnya ada 332 set. Coba periksa, apakah benar?" Soyen gelengkan kepalanya. "Tidak perlu diperiksa. Aku percaya pada Senior Le." Soyen segera melambaikan tangannya dan dia memindahkan barang-barang yang berada di dalam cincin penyimpanan itu ke dalam cincin penyimpanan milik Soyen sendiri. Setelah menyelesaikan urusan, Soyen memberikan hormat sambil berkata, "Jika begitu, Soyen pamit terlebih dahulu." Soyen membungkukkan badannya ke arah Zeni. Namun gadis cantik itu sekali lagi wajahnya memerah dan hanya memalingkan wajah dari Soyen. Namun Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan detik berikutnya dia benar-benar meninggalkan ruangan dari Zeni ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zeni masih akan tetap mencari tahu apa kegunaan jamur hitam di tangan dari Soyen? Dan kenapa Soyen mengatakan bahwa ketika obatnya jadi, apabila akan dijual, maka hanya akan dipercayakan pada Zeni seorang diri, bukan pada yang lainnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.